Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang hari ini menghadiri untuk kegiatan pembelajaran PKG saya, yaitu pembelajaran mengenai rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan pada saat nanti proses pembelajaran di sekolah. Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wakasek Kurikulum, dan saya juga terima kasih kepada Ibu Ketua Komunitas Belajar SMA 1 Sukabumi, kepada Bapak Ibu Guru, mapel yang lain, karena di sini saya juga mengenai komunitas belajar ini, yaitu tentang kolaborasi pelajaran olahraga dengan mapel yang lainnya. Karena di sini bersangkutan berhubungan dengan mapel yang lainnya. Bapak Ibu, saya membuat presentasi ini adalah tentang pembelajaran yang berbasis proyek. Yang ini akan direncanakan kelanjutannya. Dan proses ini saya buat dalam waktu nanti 1 bulan. Baik Bapak Ibu Guru, sebelum saya melanjutkan ke proses untuk bermusyawarah, saya akan sedikit memberikan bagaimana saya membuat perencanaan tersebut. Bapak dan Ibu, maka silakan untuk dilihat bagaimana saya akan membuat perencanaannya. Untuk perencanaannya ini, yaitu yang pertama, karena di sini saya di sekelas ini mempunyai suatu komunitas belajar yang ada di PMM juga, dan termasuk adalah anggotanya adalah Bapak Ibu dan Bapak Guru. Baik Bapak dan Ibu Guru, saya akan lanjut ke presentasi saya, yaitu tentang judul membangun kebugaran dan kesehatan melalui olahraga komunitas. Bapak Ibu, untuk pembelajaran untuk tingkat berikutnya adalah yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan ini adalah menjelaskan konsep kebugaran jasmani dan kesehatan secara holistik melalui olahraga komunitas. Yang kedua, memahami peran olahraga komunitas dalam meningkatkan kebugaran individu dan kesehatan masyarakat, termasuk ke masyarakat luas juga. Yang kedua, keterampilan. Di sini keterampilan yaitu merancang dan melaksanakan program olahraga komunitas untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Kemudian yang kedua, mengorganisasi kegiatan olahraga bersama teman-teman atau komunitas untuk meningkatkan partisipasi fisik. Sikap, yaitu menghargai kerjasama tim dan kontribusi individu dalam kegiatan olahraga komunitas, menunjukkan sikap positif terhadap olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat, kemudian menerapkan prinsip kebugaran jasmani dalam kehidupan sehari-hari. Di deskripsi proyek, secara singkatnya, siswa akan merancang dan melaksanakan sebuah kegiatan olahraga komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran dan kesehatan tubuh. Melalui proyek ini, siswa belajar bekerjasama dalam tim, merencanakan kegiatan, melibatkan anggota komunitas, sekolah, atau lingkungan sekitar dalam kegiatan fisik yang menyenangkan dan bermanfaat. Kegiatan ini dapat berupa olahraga tim, lari santai, yoga bersama, atau kegiatan fisik lain yang melibatkan banyak orang. Biasanya kegiatan ini dilakukan biasanya seperti pora. Kemudian di dalam kegiatan ini sekarang sedang melakukan P5. Berarti di sini ada juga untuk proyeknya adalah senam bersama yang akan dilakukan oleh kelas 10 nanti dalam jangka waktu 2 pekan setiap hari Jumat. Manfaat kebugaran. Secara keseluruhan, kebugaran jasmani memberikan kontribusi penting pada pengembangan pribadi siswa, tidak hanya dalam aspek fisik, tapi juga mental dan sosial. Olahraga dan aktivitas fisik lainnya dapat mendukung keberhasilan mereka, baik di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa kebugaran jasmani untuk siswa, manfaatnya adalah meningkatkan kesehatan fisik, meningkatkan kesehatan mental, meningkatkan keterampilan
ketiga, memberikan bimbingan dan peningkatan kebugaran jasmani. Yang keempat, menilai kemampuan fisik seseorang. Yang kelima, menentukan dan mengetahui sejauh mana perkembangan kondisi tubuh seseorang. Biasanya ini dilakukan pada awal semester, yaitu dengan menggunakan tes kebugaran jasmani khususnya untuk semua kelas, baik kelas 10, kelas 11 ataupun kelas 12. Oke, di sini ada langkah-langkah pembelajaran yang berbasis proyek. Yang pertama adalah pengenalan proyek. Tujuannya menjelaskan tujuan proyek, memberikan gambaran umum mengenai manfaat kebugaran jasmani melalui olahraga komunitas, dan mengambil peran serta tanggung jawab siswa dalam proyek ini. Kegiatan, guru mengajak siswa untuk berdiskusi mengenai manfaat olahraga untuk kesehatan fisik dan mental. Menonton video tentang komunitas yang aktif dalam berolahraga bersama, misalnya senam, lari bersama, olahraga kelompok, ditemani olahraga untuk kesehatan mental. Kemudian guru menjelaskan tentang proyek yang akan dilakukan, yaitu merancang kegiatan olahraga komunitas untuk meningkatkan kebugaran jasmani siswa dan masyarakat sekitarnya. Ini akan dilaksanakan nanti besok, yaitu untuk senam aerobik yang khusus untuk kelas 10. Di sini ada tercantum pada merancang kegiatan olahraga untuk meningkatkan kebugaran jasmani siswa. Kemudian menyusun rencana proyek. Tujuan membimbing siswa untuk merencanakan proyek olahraga komunitas. Nah, ini biasanya dilakukan pada saat nanti porak. Kemudian kegiatan, siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil. Setiap kelompok diminta untuk mendiskusikan dan merancang kegiatan olahraga komunitas yang akan mereka laksanakan. Memilih jenis olahraga, menentukan lokasi, waktu serta yang akan diundang. Setiap kelompok harus menyusun rencana kegiatan yang mencakup jenis olahraga, misalnya senam aerobik, futsal, jalan santai, bersepeda, lari bersama, yoga komunitas, dan lain-lain. Tempat dan waktu pelaksanaan biasanya ini akan dilakukan dirancang, yaitu setelah kegiatan PSAS untuk biasanya itu oleh tim OSIS yang akan direncanakannya. Tujuan kebugaran yang ingin dicapai misalnya meningkatkan daya tahan, kekuatan, dan fleksibilitas. Pembagian tugas misalnya siapa yang bertanggung jawab untuk peralatan, siapa yang mewakili peserta, dan lain-lain. Alat dan media dibutuhkan misalnya bola, matras, kita, pengukur, dan lain-lain. Kemudian diskusi kelompok untuk mematangkan rencana kegiatan. Ini masih dalam bentuk perencanaan Bapak Ibu Guru, belum dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya nanti akan dibuat nanti setelah kita setelah saya melakukan presentasi ini, kita bisa bermusyawarah bersama-sama antara guru yang satu dengan guru yang lain. Ini berkolaborasi dengan guru mata pelajaran kesenian, kemudian dengan guru mata pelajaran biologi, kemudian dengan pelajaran agama dan pelajaran yang lainnya. Jadi berkolaborasi. Berikutnya inilah implementasi proyek melaksanakan kegiatan olahraga. Tujuannya melaksanakan dengan baik dengan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Kegiatan siswa melaksanakan kegiatan olahraga komunitas sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Setiap kelompok memimpin dan melibatkan peserta dalam kegiatan olahraga yang telah dilaksanakan. Guru bertindak sebagai fasilitator untuk membantu jika ada kendala dalam pelaksanaan. Siswa melakukan pengamatan terhadap tingkat partisipasi dan respon peserta kegiatan olahraga. Refleksi dan evaluasi proyek. Tujuan menilai hasil proyek dan memberikan umpan balik pada siswa untuk perbaikan. Yang kegiatannya, setelah kegiatan selesai, siswa melakukan refleksi kelompok mengenai pengalaman mereka selama pelaksanaan proyek, diskusi bersama tentang apa yang berhasil dan tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan proyek. Guru memberikan umpan balik mengenai keterampilan organisasi siswa, kerjasama tim, serta pelaksanaan kegiatan olahraga. Menilai apakah tujuan kebugaran jasmani tercapai, misalnya apakah siswa merasa lebih bugar, lebih sehat, dan lebih terlihat dalam komunitas setelah mengikuti kegiatan tersebut. Penilaian proyek. Tujuan menilai hasil pembelajaran melalui proyek berbasis kebugaran jasmani. Kegiatan penilaian dilakukan berdasarkan beberapa aspek. Pertama, rencana proyek, keterlibatan dalam pelaksanaan, kerjasama tim, umpan balik peserta, kemudian refleksi. Berikutnya, media dan alat yang digunakan. Media dan alat yang digunakan yaitu alat olahraga, macam-macam alat olahraga yang digunakan. Kemudian aplikasi pengukuran kebugaran. Ini bisa dengan
pengukuran waktu seperti stopwatch, ya, terus alat detak jantung kalau ada. Kemudian video tutorial untuk menunjukkan gerakan olahraga yang benar atau instruksi latihan sepertinya di YouTube dan ada. Penjadwalan proyek. Penjadwalan proyek ini yaitu 1 bulan. Minggu pertama pengenalan proyek dan pembagian kelompok. Nah, seperti yang sudah dilaksanakan pada P5 yang kemarin, kita merencanakan untuk kelas 10 proyek apa saja yang akan dilaksanakan. Salah satunya adalah proyek untuk kebugaran yaitu senam aerobik bersama. Minggu kedua penyusunan rencana persiapan, minggu ketiga pelaksanaan proyek, dan minggu keempat refleksi dan evaluasi yaitu mengumpulkan umpan balik, melakukan diskusi, refleksi, dan memberikan penilaian proyek. Ini sasaran siswa-siswi kelas 10, kelas 11, kelas 12, SMA Sukabumi dan komunitas belajar SMA Kabupaten Indramayu. Dan ini yang sudah dilaksanakan baru tadi Bapak Ibu Guru, yaitu kita jalan santai. Berarti kita melakukan rencana kegiatan ini baru satu kegiatan yang kita laksanakan. Kemudian kolaborasi Taman Sejawat. Kolaborasi Taman Sejawat yaitu pengorganisasian. Taman Sejawat akan membantu. Nah, kita di sini akan bersama-sama berkolaborasi untuk bekerja bagaimana caranya kita bisa meningkatkan kebugaran jasmani siswa. Kemudian evaluasi bersama. Budaya Taman Sejawat juga akan terlibat dalam melakukan evaluasi terhadap proyek untuk melihat keberhasilan dan tantangan yang dihadapi oleh siswa. Salah satunya nanti kita akan melihat setelah pelaksanaan proyek P5. Kita akan melihat keberhasilan siswa dalam melakukan hasil kerja, yaitu tentang yang satu proyeknya itu berkelanjutan hasil karya. Kemudian juga ada tentang kebugaran juga, itu bisa dalam satu penilaian yang akan dikolaborasikan untuk penilaian guru-guru yang ada sangkut pautnya dengan guru mapel seperti itu. Tindak lanjut pembelajaran. Pengembangan proyek lanjutan. Jika proyek berhasil, siswa dapat melanjutkan dengan mengorganisir acara olahraga komunitas lebih besar atau mengintegrasikan kegiatan olahraga rutin sebagian dari gaya hidup sehat di sekolah. Memantau kebugaran jangka panjang. Siswa dapat merancang program kebugaran yang bisa diikuti secara rutin oleh anggota komunitas atau bahkan masyarakat sekitar. Berarti tidak hanya dari siswa saja, dari kita juga sebagai guru juga kita akan masuk ke dalam bagaimana cara kita meningkatkan kebugaran jasmani dan kesehatan semuanya. Tantangan. Tingkat partisipasi yang rendah, sumber daya atau anggaran yang terbatas, kemudian dan resistensi terhadap perubahan. Ini biasanya tantangannya di situ. Kemudian solusi, sesuaikan program untuk memenuhi kebutuhan spesifik, memanfaatkan sumber daya dan kemitraan manajemen daya, serta dorong budaya yang menghargai kesehatan dan kesejahteraan. Kemudian untuk PPT, untuk presentasi ini saya cukupkan Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu yang akan menambahkan tentang perencanaan saya tingkat lanjutannya, mangga dipersilakan Bapak Ibu guru, apakah hasil presentasi saya atau perencanaan ini baik untuk ditindaklanjuti ataukah tidak. Kemudian saya ingin bekerja sama dengan Bapak Ibu. Setelah kegiatan ini selesai, saya ingin bermusyawarah tentang bagaimana saya merencanakan kegiatan ini ke selanjutnya. Barangkali Bapak atau Ibu guru yang ingin menambahkan atau bertanya tentang proyek ini, tentang komunitas pembelajaran ini, saya persilakan. Maka Bapak Ibu guru yang ingin bertanya atau yang ingin menambahkan tentang rencana pembelajaran saya selanjutnya. Ibu. Ya, silakan Bapak Nyari. Itu Bu, untuk proyekan minggu ke-1, minggu ke-2, ke-3 itu Bu, bulan apa Bu? Oke, kita sekarang ini masih untuk di tingkatan kelas 10 di bulan November ini sedang dilaksanakan. Kemudian untuk di kelas 11 dan kelas 12 kita buat di dalam setelah di semester 1, yaitu di awal
bulan Januari setelah libur, berarti semester 2. Jadi untuk semester ini November itu hanya kelas 10 saja. Berapa kali? Itu kita buat dalam jangka kita setiap kegiatan itu kita buat dalam 1 bulan. Nah, dalam 1 bulan ini untuk kelas 10 ini kita masukkan dalam proyek Profil Pancasila. Nah, untuk kelas 11 dan kelas 12 karena awal nanti pas masuk ke semester 2 kita ambil dalam tingkat kebugaran jasmani, yaitu tes kebugaran jasmani. Yaitu kita bagaimana siswa tersebut setelah melakukan liburan, apakah tingkat kebugaran jasmani mereka akan lebih baik setelah liburan atau lebih berkurang karena tidak ada aktivitas untuk berolahraga atau aktivitas untuk gerak, karena mereka libur otomatis mereka di rumah terkadang tidak punya aktivitas untuk berolahraga seperti itu. Barangkali ada lagi yang mau tanyakan? Ya, Pak Gunawan ya. Ya, terima kasih Bu. Ingin bertanya, kalau teman-teman saya kan salah satu ciri penilaian proyek dengan model yang lain itu di produk yang dihasilkannya ya Bu, kalau saya pengetahuan saya. Nah, kalau dari rancangan yang Ibu susun itu, kira-kira produknya itu apa gitu? Apakah sama dari kelas sasaran dari kelas 10, 11, 12 dan formelnya atau berbeda-beda? Jadi produk yang dihasilkannya apa? Berupa apa itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Gun. Baik, yang untuk kelas 10 dengan kelas 11 itu akan berbeda Pak. Untuk produknya apa ya? Nah, kelas 10 itu produknya masih tapi sama Kak, tapi sama yaitu tentang kebugaran. Kebugaran karena di sini untuk kebugaran di kelas 10 ini masuknya ke dalam kebugaran, istilahnya dia melakukan senam, berarti penguatan daya tahannya, kekuatannya. Nah, kalau untuk kelas 10 dengan kelas 11 ini berbeda. Di situ dia akan melihat di sini kita akan membuat, ini kan baru merencanakan Pak, nanti kita akan bermusyawarah bagaimana baiknya kalau kita membuat rencana seperti ini, karena nanti dengan musyawarah kita akan mendapatkan hasil mana yang akan dijalankan untuk berikutnya dilaksanakan, mana yang kurang baik, maksudnya mana yang akan akan diberikan atau yang tidak, seperti itu. Karena di sini kan komunitas, berarti bersama-sama kita belajar merancang. Berarti antara guru PJOK dengan guru maupun yang lain kita bekerja sama, berkolaborasi seperti itu. Nah, ini biasanya juga kalau dalam kegiatan ini juga ini banyak yang terlibat, semacam IT juga terlibat, karena ini akan dimasukkan ke dalam bentuk laporan sebagai kegiatan, seperti nanti akan di-share ke dalam Facebook ataupun Instagram seperti itu. Jadi disinilah kegiatan komunitas belajar di sekolah SMA Sukabumi seperti itu. Barangkali ada yang ingin ditambahkan, barangkali saya kurang cara penyampaiannya, karena nanti setelah ini merencanakannya. Izin menambahkan Bu. Ya. Mungkin yang dimaksud Pak Gunawan itu kan proyek yang dihasilkan kan. Dari yang saya lihat tadi Ibu menjelaskan sih, proyek yang dihasilkan itu untuk kelas 10 senam gitu. Ya. Setidaknya mereka itu menghasilkan gerak senam. Jadi mereka bisa melaksanakan kehidupan sehari-hari, yaitu senamnya itu bisa dilakukan di rumah juga untuk masyarakat. Terus 11-12 itu membuat program latihan. Ya. Nah, jadi mungkin proyek yang dihasilkan ya program latihan untuk diri sendiri. Ya. Jadi karena di Pelima kan untuk hidup berkelanjutan. Jadi nanti mereka setelah selesai lulus sekolah atau dalam kehidupan sehari-hari mereka bisa menerapkan program latihan sendiri di rumah, dan yang senam juga mungkin mereka nanti ke depan bisa menjadi instruktur senam karena mereka sering berlatih untuk kegiatan senam. Mungkin itu. Ya, kita tambahkan lagi ya Pak. Itu nanti penghasilan juga, yaitu suatu laporan juga Pak. Nanti hasil dari laporan kegiatan mereka untuk kegiatan yang mereka lakukan juga akan dibuat, yaitu dalam bentuk presentasi nantinya seperti itu. Barangkali ada lagi Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada, terima kasih sebelumnya. Hasil PPT saya, hasil pembelajaran saya, barangkali saya kurang memberikan yang terbaik dalam penyampaian materi. Saya mohon maaf dan saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah menghadiri untuk presentasi saya
barangkali selanjutnya akan lebih baik lagi, dan saya insya Allah saya akan bekerjasama dengan Bapak dan Ibu untuk merencanakan pembelajaran tersebut. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu. Saya ucapkan